Oke, selamat datang semua. Kali ini kita belajar tentang linguistik umum, lebih tepatnya pengantarnya. Nah, apa itu linguistik umum? Nah, kita mulai dulu dari linguistik itu apa? Linguistik itu ilmu tentang bahasa. Sedangkan orang yang mempelajari linguistik itu disebut linguis. Jadi, kalian harus bisa membedakan antara linguistik dan linguis. Ketika ilmunya itu disebut linguistik, ketika orangnya yang mempelajari linguistiknya itu disebut linguis. Nah, ini secara pengertian seperti ini. Nah, lalu klasifikasinya ketika kita mempelajari linguistik harus kalian paham ini. Ada 3. Ini berdasarkan dari bukunya Ferdinand de Saussure, yaitu ada language, sama parol. Langue itu tulisannya. Bahasa tertentu. Contohnya bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Inggris. Langage itu artinya bahasa secara umum, manusia punya bahasa sedangkan binatang tidak. Jadi yang disebut bahasa itu sesuatu yang terstruktur, itu lange. Jadi bahasa secara umum. Sedangkan parol yang ketiga itu bahasa dalam wujud nyata atau konkret, yaitu ujaran apa yang kita ucapkan, pronunciation-nya itu disebut parol. Jadi secara sederhananya parol itu ujaran, langue itu mengacu pada sistem bahasanya, subjek, predikat, objek, dan sebagainya itu sistem, dan language itu sistem bahasanya itu secara umum. Nah, ini klasifikasi bahasa yang paling mendasar yang harus kalian pahami. Kemudian secara sifat ada 4, yaitu sifatnya sempurna, kemudian bahasa merupakan seperangkat bunyi, terus kemudian bahasa adalah seperangkat lambang, dan kemudian bahasa itu bersistem. Itu sifat-sifat bahasa. Lalu secara ciri, ini ada banyak cirinya, itu bisa kalian baca. Ada bersistem, bahasa itu punya sistem, bahasa itu adalah lambang, bahasa itu adalah konvensional, adalah unik, universal, dinamis, bunyi, arbiter, manusiawi, produktif, bermakna, bervariasi. Nah, itu adalah ciri-ciri bahasa. Maka dari itu, binatang, suara-suara binatang itu tidak dianggap sebagai bahasa karena dia tidak memiliki ciri-ciri seperti ini, nggak ada lambangnya, meskipun ada bunyi tapi nggak ada lambang, terus tidak bervariasi, terus juga tidak produktif. Makanya suara-suara binatang itu bukan dianggap sebagai bahasa. Nah, terus ini subdisiplinnya, ini ada linguistik dilihat dari pembidangan, itu ada 4, linguistik umum, terapan, teoritis, dan secara linguistik. Terus dilihat dari teori atau aliran, itu ada struktural dan transformasional. Terus linguistik dilihat dari segi sifat telaahnya, itu ada mikro dan makro. Terus kemudian linguistik dilihat dari segi pendekatan objek, itu ada 5, linguistik deskriptif, historis komparatif, kontrastif, sinkronis, dan diakronis. Nah, itu ada 5 itu. Terus kemudian linguistik dilihat dari segi ilmu lain. Ini dari segi psikologi, nanti ada psikolinguistik, ada mata kuliahnya sendiri. Dari segi sosiologi itu disebut sosiolinguistik, ada juga mata kuliahnya sendiri. Dari segi antropologi itu antropolinguistik atau linguistik antropologi, itu ada mata kuliahnya sendiri, tapi di S1 tidak dipelajari. Terus nanti dipelajari setelah S2. Terus kemudian dari segi aljabar, linguistik kuantitatif, linguistik komputer, dan linguistik aljabar. Itu di Indonesia masih jarang, cuma di luar negeri sudah mulai banyak kajian tentang itu. Terus kemudian linguistik dilihat dari segi penerapan, itu ada 3, yaitu dialektologi, leksikologi, leksikostatistik. Terus kemudian linguistik dilihat dari segi instrumen, itu ada komputer linguistik atau
komputasional linguistik. Nah, dari semua subdisiplin ini nantinya kita akan pelajari satu persatu. Tidak akan dibahas dalam video ini karena terlalu banyak. Pastinya nanti kalian akan istilahnya mempelajari ini semua ketika kalian mengambil konsentrasi tentang linguistik. Oke. Terus kemudian ini ada gambar tentang pembidangan, juga salah satu bagian dari pembidangan mikrolinguistik dan makrolinguistik, bidang teoritis, bidang interdisipliner, dan bidang terapan. Nah, ini akan kita pelajari besok dalam pertemuan di kelas. Oke. Cukup sekian kuliah singkatnya. Jika ingin ada yang ditanyakan, bisa kalian komunikasikan langsung by grup, by chat, by komentar, dan apapun itu. Oke, terima kasih.